Kata Rasulullah, hiduplah kalian qanaah. Hiduplah dengan qanaah. Hiduplah dengan sederhana. Ternyata puasa ini akan membentuk pribadi kita menjadi hamba Allah yang hidupnya sederhana. Lalu ditanya oleh sahabat, qanaah itu apa ya Rasulullah? Qanaah itu adalah kanzun la yufna, kekayaan yang tidak pernah habis-habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله المهتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam Islam. Ini capaian kita yang paling utama. Kita harus mati dalam Islam. Mati di atas kalimat la ilaha illallah. Mati di atas husnul khotimah, baik kesudahan hidup kita dari dunia ini menuju Allah. Wa fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap pribadi memperhatikan, melakukan evaluasi apa yang telah dipersiapkan untuk bekal negeri akhirat, bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini namanya evaluasi diri. Sangat penting. Bahkan puasa kita yang 21 hari telah berlalu itu perlu kita evaluasi. Di mana kira-kira kekurangannya, kelemahannya, ketidakpasannya dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan qiyamul Ramadannya, malam-malam ini. Semua ibadah, amal soleh yang berhubungan dengan Ramadan kita evaluasi. Apalagi jangka panjangnya. 1 tahun yang telah lalu, apa yang sudah kita lakukan. Al-Quran surat Al-Imran 102 dan surat Al-Hasyr ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku, jamaah qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah. 21 hari telah berlalu. Kita menahan lapar dan haus, lelah dan letih, capek. Namun ini adalah kewajiban kita kepada Allah yang merupakan hak Allah kepada kita yang harus kita tunaikan. Dan Allah tidak akan sia-sia. Tentu Allah juga sudah menyediakan balasan yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau kita dapat melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena kurikulum Ramadan kita ini langsung dari Allah dan Rasulnya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, as-shaumu li wa ana ajazi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Puasa kita itu untuk Allah. Wa ana ajazi bihi. Sayalah yang akan membalasnya, kata Allah. Jangan kalian minta berapa balasannya, tapi saya yang akan membalasnya. Berapa yang akan saya berikan? Begitu rahasianya Allah tentang pahala puasa ini. Karena Allah sangat mengetahui bagaimana kita menghadapi hawa nafsu yang amat berat. Jemaah, untuk malam ini kajian singkat kita berkenaan juga dengan puasa, dengan imsak, menahan ini. Tapi versinya beda. Kata Rasulullah, hiduplah kalian qanaah. Hiduplah dengan qanaah. Hiduplah dengan sederhana. Ternyata puasa ini akan membentuk pribadi kita menjadi hamba Allah yang hidupnya sederhana.
Lalu ditanya oleh sahabat, qanaah itu apa ya Rasulullah? Qanaah itu adalah kanzun la yufna, kekayaan yang tidak pernah habis-habisnya. Lalu Rasulullah memberi contoh ketika bersama-sama berwudu dengan sahabat. Apa kata Nabi? Sangat sederhana. Pakailah air seperlunya. Labbaik ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kata para sahabat. Mereka langsung dengar dan mereka taati. Pakailah air seperlunya. Tapi ada yang mencengangkan sahabat, wahai jamaah rahimakumullah. Ketika mereka berwudu di sungai, air yang mengalir, Nabi tetap mengatakan, pakailah air seperlunya. Ya Rasulullah, kata sahabat, ini kan air yang mengalir. Iya, betul. Rahasia ini kita cari jamaah. Kita cari rahasianya. Di sini sengaja Nabi mengatakan. Kita sependapat dengan para sahabat itu. Air yang mengalir, tapi masih perlu. Pakailah air seperlunya, kata Nabi. Artinya apa jamaah? Kita diberikan Allah masing-masing rezeki, ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang dilapangkan Allah rezekinya, ada yang disempitkan. Ada yang berkecukupan, ada yang berkekurangan. Bahkan ada yang pas-pasan. Sampai ada yang tutup lubang gali lubang. Maksudnya apa tadi? Kenapa Nabi masih menyuruh pakailah air seperlunya ketika berwudu di sungai, di batang air yang mengalir? Walaupun di antara kita itu ada yang berkecukupan, hidupnya mewah, kaya, tidak pernah merasa kekurangan, namun dia tetap harus hidup sederhana. Begitu indahnya ajaran agama kita. Saya kan berkecukupan, kan tidak ada salahnya. Mau boroskah saya, mau menghambur-hamburkan, kan tidak ada salahnya. Saya kan kaya. Ternyata itu salah di dalam konsepnya Islam yang sejati, agama kita yang mulia ini. Tetap hidup sederhana, tetap walaupun dalam keadaan berkecukupan. Puasa insya Allah membentuk setiap muslim dan muslimah untuk menjadi pribadi yang sederhana. Tidak boleh menampakkan kelebihan yang ada pada kita, apalagi terhadap orang saudara kita yang berkekurangan. Itu sebuah dosa jamaah, membuat hati mereka menjadi sedih. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa saudara saya ini begini?
sedangkan saya begini. Maka diantisipasi oleh ajaran agama kita hal yang demikian, sehingga kita mendapatkan kelapangan rezeki, ekonomi yang bagus, kekayaan, demikian juga barangkali jabatan, kedudukan. Bukan untuk dibanggakan sesungguhnya, tetapi adalah untuk disyukuri. Dan bagaimana dengan itu semua kita semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat kepada manusia. Tentunya manusia yang berkekurangan, yang perlu uluran tangan kita, yang telah mendapat kelapangan rezeki. Maka jadilah kita penyalur, agen rezeki Allah terhadap saudara-saudara kita yang sangat berkepentingan, yang sangat memerlukan bantuan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai saat ini marilah kita hidup dengan sederhana. Hiduplah kita dengan qanaah. Lihatlah samping kanan kiri muka belakang kita, termasuk kerabat-kerabat kita yang paling utama. Apakah mereka tidak membutuhkan bantuan, pertolongan kita? Ini penting menjadi buah Ramadan yang tidak kalah pentingnya kita menjadi manusia-manusia yang solehnya sosial. Namanya soleh sosial. Apa itu soleh sosial? Kepedulian. Kepedulian kepada kekurangan orang lain yang butuh bantuan kita. Jemaah rahimakumullah, kita mulai dari hidup sederhana. Puasa mengajarkan kita seperti itu, dan ini akan terlihat nanti insya Allah setelah Ramadan berakhir. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan, yang wajib maupun yang sunnah di dalam bulan Ramadan ini. Kita dididik, dilatih adalah untuk meningkatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Itu tujuan utamanya. Maka sehingga terlihatlah hasil Ramadan itu. Kapan? Setelah Ramadan. Dan itu nanti insya Allah akan kita kupas pada pertemuan kita yang terakhir pada hari Rabu depan yang akan datang. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di sisinya. Hamba-hamba Allah yang akan bergabung dan berkumpul bersama-sama dengan hamba-hamba Allah yang soleh lainnya, memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.